Wankawan TV1. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa mentor kita yang ketiga, ini beliau adalah Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Rektor Universitas Paramadina, dan beliau merupakan salah satu dari top 100 public intellectuals by Foreign Policy tahun 2008 dan dipilih sebagai gubernur terbaik untuk pertumbuhan ekonomi inklusif pada Metro TV People of the Year Award 2021. Sebelum Pak Anies akan memberikan pandangannya sharing dengan kita semua, kita simak dulu video berikut ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa mentor kita yang ketiga, ini beliau adalah Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Rektor Universitas Paramadina, dan beliau merupakan salah satu dari top 100 public intellectuals by Foreign Policy tahun 2008 dan dipilih sebagai gubernur terbaik untuk pertumbuhan ekonomi inklusif pada Metro TV People of the Year Award 2021. Sebelum Pak Anies akan memberikan pandangannya sharing dengan kita semua, kita simak dulu video berikut ini.
Tepuk tangan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah kita senang sekali malam hari ini, sore hari ini Super Mentor ke-27. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih dan selamat untuk Bang Dino Patijala. Boleh kita beri tepuk tangan. Dino, makasih sudah menyiapkan forum ini, sudah konsisten menjadi sumber inspirasi. Dan kita semua, saya kenal sama Bang Dino sudah panjang. Ketika kenal dia sudah direktur di Kemlu. Saya masih mahasiswa. Datangnya lagi protes pula. Ini lagi protes pula. Ada urusan visa, kita semua ada masalah. Kemudian ada seorang diplomat muda, cerdas, datang ke Chicago. Kita mahasiswa yang kenceng-kenceng itu. Jadi makanya kalau sekarang ada mahasiswa kenceng, ya ingat dulu lah. Nah, kemudian kita ngobrol dan alhamdulillah persahabatan itu jalan terus sampai sekarang. Dan Bang Dino terus jadi sumber inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Nah, sore hari ini saya merasa sangat terhormat karena ada sebuah farewell event. Walaupun sebenarnya saya tetap di Jakarta. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Saya tetap di sini. Tugasnya memang selesai di Pemprov DKI Jakarta. Tapi kita selalu bersiap untuk tugas-tugas berikutnya. Iya berdua gede. Iya. Jadi backgroundnya dia. Apapun itu. Backgroundnya. Hah? Iya. Apapun itu. Kirim ya. Jadi kalau ada tugas jadi pembina Karang Taruna pun siap. Iya kan? Terima kasih dan bareng-bareng tadi dengan Kang Bima, Kang Emil, ini adalah 3 sahabat yang selalu berinteraksi. Kang Bima ini terima kasih banyak. Beliau berada di kawasan Hulu dan beliau selalu memikirkan apa yang terjadi di Jakarta. Jadi benar sekali Kang Bima ketika bilang setiap kali ada potensi krisis, salah satu orang pertama yang menghubungi saya adalah Wali Kota Bogor, Bang Bima. Ya, selalu ngabarin, selalu inform, dan saya pun berkali-kali tadi lihat datang. Saya baru tahu waktu saya datang pertama kali 2018, bahwa ternyata sudah 536 tahun Jakarta Bogor, dan baru pertama kali ya Gubernur Jakarta datang ke Balai Kota Bogor. Ya, itu bagaimana cerita. Tapi kita persahabatan itulah kemudian kita teruskan dalam bentuk kerja bersama. Sama dengan Kang Emil. Kang Emil kita kerja sebelum kita sama-sama tugas di pemerintahan, banyak aktivitas bersama dan sudah di pemerintahan. Salah satu penopang paling penting Jakarta adalah Jawa Barat dan kolaborasinya luar biasa intensif. Jadi saya merasa dapat kehormatan untuk berada satu forum dengan teman-teman yang bekerja bersama dalam sebuah akhir masa jabatan. Ya, thank you. Dan persis 2 minggu lagi, jadi ini minggu tanggal 2, nanti insya Allah minggu tanggal 16 saya selesai. Ya, doakan husnul khotimah. Terima kasih juga Excellency para duta besar yang mengikut dalam kegiatan ini, kami sangat apresiasi. Nah, saya dapat kesempatan untuk bercerita. Boleh ya saya dongeng ya di sini ya? Boleh ya, dongeng. Ini tentang Jakarta. Ini bukan tentang Anies, ini tentang Jakarta. Ini tentang kota kita. Sudah, saya coba sambungin nih. Mudah-mudahan langsung. Amin. Udah nyambung belum? Udah? There we go. Jadi saya cerita tentang apa yang terjadi di Jakarta. Dan mungkin ceritanya akan lebih banyak tentang bagaimana terjadinya. Yang sudah kejadiannya banyak. Di Jakarta itu urusannya kompleks. Sama seperti kota-kota lain. Dari mulai kampung padat kumuh sampai gedung pencakar langit. Di kota ini ada kaya yang super kaya dan ada miskinnya termiskin, ada di semua di kota ini. Jadi, betul ya? Nah, jadi ketika kita bicara Jakarta, PR-nya banyak. Apa yang kemudian jadi concern kita? Saya ingin coba tunjukkan beberapa tantangan kota kita ini. Kalau tanya kepada masyarakat akan menyebutkan ada tema-tema utama yang mendasar. Pertanyaan masyarakat, 1, biaya hidup. Semua bicara biaya hidup, itu paling nomor 1. Semuanya bicara biaya hidup. Yang nomor 2, masalah kesehatan. 3, pendidikan. 4, lapangan pekerjaan. Oke? Nah, ini adalah yang diungkapkan oleh masyarakat. Sekarang biaya hidup. Apa biaya hidup komponennya? Biaya hidup deh. 1, pangan, betul ya? 2, perumahan, betul ya? 3, mobilitas. Itu saja angkanya besar, saudara.
Jadi ketika gubernur misalnya ditanya apa yang ada dalam benak kalau pagi hari, yang benar-benar itu memastikan bahwa harga pangan di Jakarta tidak melonjak. Bukan banjir, bukan macet. Harga pangan Jakarta tidak melonjak. Buat teman-teman yang belum punya aplikasi, ada aplikasi namanya IPJ, Info Pangan Jakarta. Itu pangan, itu satu. Yang kedua, jadi apa dikerjakan di Jakarta? Membuat informasi jadi simetris. Kita ketemu dengan situasi di mana ada pasar induk, Kramat Jati, ada warung-warung. Kita ingin memastikan dari pasar induk sampai warung-warung itu harganya tidak selisih jauh. Kalau di pasar induk rendah, maka jangan sampai di warung-warung itu tinggi. Kalau sampai dia terlalu tinggi, gapnya tinggi, efeknya pada rumah tangga. Yang kedua, pasokan masuk ke dalamnya, dipastikan harganya setara dengan sumbernya. Kita buat kerjasama antara daerah produsen dengan kita di pasar Jaya. Kemudian untuk dengan warung-warung disiapkan Info Pangan Jakarta membuat apa? Membuat pasar berfungsi efisien efektif. Kalau pasar berfungsi efisien efektif, maka dengan sendirinya akan sehat. Itu contoh. Saya tidak akan cerita terlalu banyak di situ, tapi saya ingin memberikan ilustrasi yang banyak terkait hal yang seringkali kita terlewatkan. Biaya mobilitas. Contoh di Jakarta ini, banyak keluarga menghabiskan sampai 30% pendapatannya untuk transportasi. Betul? Jadi transportasi itu bukan cuma soal kemacetan, tapi tiap rumah tangga, bayangkan keluarga dengan 3 anak, itu 2 anak dah. Bolak-balik antara anak ke sekolah, suaminya pergi ke tempat kerja, istrinya pergi belanja dan kegiatan lain, empat-empatnya perlu transportasi. Apalagi BBM naik, makin kerasa lagi tuh bebannya. Nah, saya berikan contoh ilustrasi berapa masalah kita. Ini problem yang nampak di permukaan ketika kita masuk ke Jakarta. Macet. Kenapa? Karena semuanya menggunakan transportasi pribadi. Bayangkan penduduknya 11 juta, motornya 16 juta, mobilnya 3,5 juta. In a population of 11 million, there's 13 million motor two-wheelers, and then we have 3.5 million cars. Coba dibayangkan kerumitan di Jakarta. Sebutlah, ini yang terdaftar di Polda. Sebutlah 11 juta aja dah, yang sisanya pada di luar Jakarta tapi platnya masih B. Banyak orang kalau punya KTP Jakarta nggak mau ganti. Bener ya? Ada nggak di sini? Ada. Kalau pindah itu nggak mau ganti KTP. Termasuk juga plat nomor. Udah sekali B tetap B. Sepanjangnya. Nah, teman-teman sekalian, kita punya problem kemacetan. Yang kedua, ada segregasi dan ketimpangan. Nanti saya akan jelaskan. Ada segregasi di kota ini, ada keterpisah-pisahan antara yang di komplek dan yang di kampung. Oke? Dan itu punya klasternya sendiri-sendiri. Terus kita juga kota yang punya polusi udara dan problem kemacetan. Banjir. Sekarang saya ingin dalam konteks ini menjelaskan apa sih akar masalahnya. Kita tidak ingin solusinya simptomatik, hanya mengobati gejala, tapi kita ingin melakukan pengobatan itu pada sumber masalahnya. Apa roots masalahnya? Satu, root masalahnya adalah kita ini car oriented development. Apa artinya? Pemerintah, kami di pemerintahan itu mengatakan urusan transportasi urusan Anda, silakan beli motor, silakan beli mobil, kami siapkan fasilitas kreditnya, bagian kami bikin jalannya. Oke? Anda mau naik kendaraan apa saja, that's your business. Kami tidak bangun transportasi umum karena transportasi adalah urusan Anda. Itu car oriented. Kita membangun dengan pendekatan kendaraan. Dan apa efeknya? Tata ruang kita. Gedung diizinkan tinggi jika dia di tepi jalan yang besar. Karena pembangunan berdasarkan koridor. Makin lebar jalannya, makin tinggi gedungnya. Makin sempit jalannya, makin pendek gedungnya. Itu aturan zonasi selama ini. Yang kedua adalah kita punya pelayanan-pelayanan dasar yang tidak terpenuhi. Air, dasar sekali. Sampah, yang kita tidak kelola dengan baik, tidak rencanakan. Lalu kemudian ada persoalan lingkungan hidup yang relatif tidak menjadi perhatian utama.
Ini PR, bukan PR 1-2 periode gubernur. Ini adalah problem yang berada di Jakarta berdekade. Karena itu ketika mengobatinya, tidak boleh kita mengobati symptomatic, harus root problems. Apa kemudian yang mau kita kerjakan? Nah, ini yang diceritakan di balik. Di balik Jakarta yang teman-teman lihat hari ini, di balik Jakarta itu ada sebuah proses perubahan yang melewati 3 fase. Apa fasenya? Ada fase gagasan, ada narasi, ada karya. Tidak hanya ujung karyanya aja. Tidak hanya jadinya aja. Apa gagasannya? Apa narasinya? Kenapa gagasan itu penting? Jadi, ketika kita memiliki sebuah atau ketemu dengan masalah, kita mencoba mencari apa ide dasar yang harus diwujudkan lewat problem ini. Dan untuk menemukan masalah, teman-teman, kemarin saya ceritakan. Gimana sih caranya menemukan masalah itu? Caranya dengan bertanya yang tidak ditanyakan. Caranya dengan meninggikan harapan, meninggikan ekspektasi. Ini ekspektasi, ini kenyataan. Kalau ekspektasinya sama dengan kenyataan, maka tidak ada masalah. Kalau kita tidak berharap ruangan ini bersih, tidak berharap bersih, dan di ruangan ini kotor, maka kita tidak mengharap ini ada masalah. Nah, di Jakarta, karena kita hidup di Jakarta terus-menerus, kita seringkali melihat problem seperti keseharian, tidak dianggap lagi sebagai masalah. Karena tidak ada masalah, tidak perlu diselesaikan. Nah, ini pertanyaan harus muncul. Jadi ada fase gagasan dan narasi. Kenapa harus narasi ini penting? Karena yang mengerjakan ini bukan one man show. Yang mengerjakan itu seluruh jajaran. Di Jakarta ini, seluruh orang yang kerja untuk Pemprov DKI Jakarta itu hampir 180.000 orang. 120-an ribu adalah pekerja lapangan, sekitar 60-an ribu adalah ASN. Dan dari 60-an ribu itu ada 35.000 yang guru. Jadi, kira-kira 30.000 orang plus 120-an ribu itulah yang bekerja untuk Provinsi Jakarta di luar pendidikan. Orang semua ini harus mengerjakannya bersama-sama. Kalau gagasan tidak ada narasinya, nanti bisa-bisa di lapangan ketemunya berbeda. Nah, baru kemudian karya. Jadi saya ingin jelaskan prosesnya, teman-teman. Bayangkan kita, kalau saya bayangkan ini naik kayak kapal tanker yang panjangnya 1 kilometer. Oke. Lalu kapal tankernya ke Jakarta nih. Sistem yang ada di sini itu organisasinya besar sekali. Tidak bisa hanya kita melakukan tindakan-tindakan micromanagement, nggak boleh. Gubernur dan lain-lain micromanagement pada organisasi. Bagian kita micro questions, pertanyaan mikro, bukan micromanagement. Karena organisasi nanti menyelesaikan. Nah, karya baru kemudian barangnya wujudnya seperti apa. Dan kita samakan seluruh jajaran. Teman-teman sekalian, ini saya di sini tidak ingin menjelaskan 6 hal ini, tapi saya ingin memberikan gambaran. 6 hal ini dipaparkan, diulang kepada semua jajaran. Apa 6 hal itu? Soal setara, Jakarta harus jadi kota yang setara. Soal sejahtera, soal maju, soal lestari, soal bersatu, dan soal hidup. Gimana? Jadi kelihatannya sederhana, tapi pertanyaan, kalau melakukan sesuatu, sudahkah membangun kesetaraan? Kalau sudah membangun sesuatu, sudahkah lestari? Kalau membangun sesuatu, sudahkah mempersatukan? Sudahkah memajukan? Ini 6 ini, itu harus diingat-ingat. Dan kita sampaikan berulang-ulang, sehingga ini sama. Lalu diterjemahkan strategi. Jadi sebelum sampai kepada action, ini ada strateginya. Apa? Keadilan dan keberpihakan. Itu strategi nomor 1. Orientasi pada warga dan ruang interaksi. Itu 2. Yang ketiga, birokrasi efektif dan pengelolaan tata kelola. Ini bukan untuk saya jelaskan detail. Saya ingin menggambarkan bahwa di balik yang dikerjakan, di belakangnya ada gagasan, ada visi, kemudian ada strateginya nih, semuanya paham ini. Yang baru nanti kita bicara action. Kenapa ini dikerjakan nanti saya tunjukkan efeknya. 1. Tadi gagasannya. Apa gagasannya? Kita mengubah dari car oriented development jadi transit oriented development. Transit itu artinya berbasis kendaraan umum, bukan berbasis kendaraan pribadi. Dan apa yang kemudian muncul? Dari corridor based development menjadi district based development. Alhamdulillah RTTR, rencana detail tata ruang, sudah ditetapkan sehingga Jakarta ke depan
Nanti yang diizinkan gedungnya tinggi ada 800 meter radius dari stasiun kereta api. 800 meter dari stasiun, dari terminal bis. Karena teman-teman akan menyaksikan tahun-tahun ke depan, daerah yang di sekitar stasiun akan tumbuh besar. Dan transaksi akan berjalan. Karena pemilik tanah di situ akan ketemu dengan orang yang mau invest untuk bangun. Kenapa? Karena di sana diizinkan bangun tinggi. Kalau kenapa bangun tinggi dengan stasiun? Supaya orang bepergiannya menggunakan kendaraan umum. Itulah kota modern dunia. Dan ini nanti berdampak. Kalau nanti muncul di kawasan ini namanya transit oriented, kawasan TOD. Kawasan TOD bermunculan gedung-gedung tinggi. Apa yang terjadi? Karena saya baca ilustrasi. Lahan yang 1 hektar dibangun 8 lantai sama dibangun 40 lantai. Oke? Kira-kira 1 unit rumah, unitnya biayanya sama tidak? Harganya berubah. Begitu dia membangun 40 lantai dengan membangun 8 lantai, lahannya sama. Ini yang akan terjadi di Jakarta. Ini akan muncul beberapa tahun ke depan pergeseran. Dan saya yakin nanti jumlah orang yang berkeliling, bercommuting dari luar Jakarta masuk Jakarta akan geser. Mereka akan pindah masuk ke Jakarta lagi, tinggal di kawasan-kawasan dekat stasiun di Jakarta. Ini bergerak. Nah, tapi sebelum itu dilakukan, harus ada yang dikerjakan dulu. Kitanya harus memberesin transportasinya. Apa? Dari transportasi yang tidak terintegrasi, menjadi transportasi umum yang terintegrasi. Kata kuncinya integrasi. Nah, selama ini Jakarta punya public transport. Ada Metro Mini, ada angkot, ada Kopaja, ada Bajai, ada apa lagi? Bemo, sebutlah semuanya. Apa sih problemnya? Problemnya adalah masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Ini operator, ini warga, bertransaksi. Pemerintah jadi regulator, menetapkan SPM, standar pelayanan minimal, kemudian melakukan monitoring. Tapi yang transaksi siapa? Operator dengan warga. Nah, kami ubah menjadi sebuah sistem namanya Jaklingko, diintegrasikan. Dan ketika diubah, diintegrasikan, teman-teman, saya mengundang kepada para operator itu di Balai Kota. Itu ya, kami pertemuan sama operator itu pertemuan paling panas yang pernah saya alami. Gua lagi nggak kira-kira? Betul-betul nggak? Dan mereka menyampaikan, Pak Gubernur, your government have been unfair. Anda, pemerintah ini tidak adil pada kami. Kami operator, Anda operator dan regulator. Terus Anda bikin regulator yang menguntungkan Anda, merugikan kami. Kan Jakarta punya Transjakarta. Itu berkompetisi dengan semua itu. Rutenya dan lain-lain. Saya sampaikan kepada mereka, Bapak Ibu, kita mau bikin sebuah sistem sama-sama. Ya, gini sistemnya nih. Oke. Anda operator, kami pemerintah akan membeli jasa dari Anda. Kami akan bayar per kilometer. Oke. Kemudian warga akan membayar kepada kami Rp5.000 per 3 jam. Jadi angkot-angkot, bis dan lain-lain silahkan keliling Jakarta sesuai dengan rutenya. Penumpangnya 5 atau 10 nggak usah khawatir karena Anda dibayar per kilometer. Efeknya apa? Tidak perlu kebut-kebutan, tidak perlu kebut-kebutan. Dan yang menarik adalah tulisan itu dapat dipakai lagi. Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Itu sekarang masuk sejarah tuh, karena udah nggak perlu lagi. Mereka nggak perlu mendahului karena bayarnya per kilometer. Satu hari 100 km plus minus 10 dalam satu hari. Dan tidak perlu lagi. Ingat nggak zaman waktu itu naik kereta, naik kendaraan umum, terus diberhentiin tengah jalan, dipindah ke bis yang lain. Pindah bis yang lain. Terus udah gitu ngebutnya nggak kira-kira? Doanya banyak sekali. Betul. Itu adalah sebuah situasi di mana kita naik kendaraan umum tegang. Dan supirnya juga nggak kalah tegang. Setiap hari dia tegang. Dapat penumpang cukup nggak ya? Pulang ke rumah bawa uang cukup nggak ya? Supirnya sekarang mereka dibayar per bulan dengan penghasilan yang tetap. Ya. Lalu keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan sekolah untuk anak-anaknya.
Jadi yang diperbaiki adalah sistem nih. Mereka kemudian kenapa sih itu dikerjakan? Karena ini pesannya begini. Pesannya kita bicara keadilan dan keberpihakan, bukan? Kita bicara di sini kesetaraan, bukan? Jadi ini rujukan nih ketika bicara action, yuk masuk nih 6 ini masuk dari. Rujukan itu ada. Nah, jadi kembali pada ini yang integrasi transportasi. Lalu bagi para penumpang, mereka bisa menggunakan ini 3 jam keliling Jakarta dari satu titik ke titik lain. Insya Allah kalau 3 jam itu cukup. Silakan menggunakan ini sebagai satu kesatuan. Dan apa yang terjadi sesudah sistem ini muncul? Yang terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Ini saya kasih gambarannya. Perubahan perilaku itu tercermin di data ini. Jumlah penumpang kendaraan umum yang semula sekitar 350.000 tahun 2016 meningkat menjadi 1 juta per hari. Dari 35.000 dari 1 juta. Jika yang bertambah itu jumlah armada, maka itu artinya kita punya uang untuk beli armada baru. Tapi kalau yang bertambah adalah penumpang, maka apa yang terjadi? Terjadi perubahan perilaku warga di dalam kegiatan mobilitas di dalam kota. Dan ini kita inginkan. Kenapa itu terjadi? Karena coverage-nya berubah. Semula hanya 42% penduduk Jakarta punya akses ke kendaraan umum. Sesudah dibesarkan jangkauannya menjadi 85% penduduk Jakarta punya akses kepada kendaraan umum. Karena itulah mereka bisa naik. Dan ketika ini dilakukan, maka mereka bisa dengan nyaman datang ke sebuah kendaraan umum, lalu mereka bisa pergi ke mana saja. Jadi dengan integrasi transportasi ini, maka kita mengubah pola yang semula mengandalkan kendaraan pribadi, mengeluarkan BBM sendiri atau membayar kepada ojek dan lain-lain, pindah kepada kendaraan umum. Tapi ada objektif lain di balik itu. Tapi sekalian, teman-teman semua, ini ya setara nih, kata setara. Jakarta ini pertanyaan tadi saya bilang tersegregasi. Apa ya efeknya tersegregasi itu? Pisah-pisah loh. Kendaraan umum bukan saja untuk mengangkut badan dari satu titik ke titik lain. Kendaraan umum adalah alat untuk membangun perasaan kesetaraan dan persatuan. Kenapa? Teman-teman, naik Transjakarta, naik Mikrotrans. Begitu Anda di tempat antrian, maka CEO sampai pengangguran, sampai berumah tangga, sampai berdiri di garis yang sama, naik di kursi yang sama, naik di gerbong yang sama, mendadak bersama. Kita ini di sebuah kota yang semua berkendaraan pribadi, dari rumah naik kendaraannya sampai kantor, sampai tempat kerja, sepanjang jalan tidak ada interaksi, sampai tempat kerja, kemudian bekerja sendiri, warga itu tidak berinteraksi, tidak ada perasaan kami setara. Lihat kota-kota modern dunia, di sana kendaraan umumnya membangun perasaan kesetaraan. Ini yang sedang dikerjakan di Jakarta. Kesetaraan itu penting. Jadi kita bukan sekedar kendaraan umumnya ada, tapi ada ide di balik itu soal kesetaraan. Lalu pedestrian. Kenapa ini penting teman-teman sekalian? Begitu kita memikirkan kendaraan umum, pasangannya adalah trotoar. Kalau tidak memikirkan kendaraan umum, trotoar maka tidak dianggap penting. Dan ini yang terjadi di Jakarta. Kita bangun trotoar di Jakarta dan trotoar ini dibangun dengan jumlah yang agak banyak, teman-teman. Walaupun yang kelihatan paling banyak itu ada di sekitar Sudirman Tamrin. Sesungguhnya kita membangun 241 km pedestrian di seluruh Jakarta. Kemudian ada 103 km bike lanes, 67 bike sharing spots sampai dengan tahun 2021. Jadi sesungguhnya pedestrian dan lain-lain itu meluas sekali. Nah ini dilakukan untuk apa? Lagi-lagi ini untuk membangun perasaan kesetaraan, untuk membangun perasaan kebersamaan di kota kita. Dan begitu ada trotoar,
maka interaksi warga itu terjadi. Mulainya dari mana ini? Tadi ketika inovasi, dari pertanyaan sederhana. Dalam pertemuan-pertemuan kami tanyakan begini, apa alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang? Waktu itu jawabannya motor. Jadi saya katakan bukan motor. Alat transportasinya adalah kaki. Kaki alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang. Tapi kenapa kami di pemerintahan tidak membangun jalur untuk kaki? Kita membangun jalurnya semuanya untuk roda. Karena kita berasumsi alat transportasi harus pakai roda. Begitu asumsi itu digeser, langsung terjemahannya apa? Dan budget. Anggarannya diubah. Kita siapkan untuk pedestrian, sepeda, atau bebas emisi, kendaraan umum, baru kendaraan pribadi. Nah, ini yang tadi itu soal pedestrian. Lalu kepadatan rendah jadi kepadatan tinggi, ini yang tadi saya sampaikan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan bahwa Jakarta akan, siapa yang mau kirim? Halo, siapa yang mau kirim nih? Oke. Nah, ini basic service yang tadi saya sampaikan. Rumah terjangkau, air bersih, kemudian pengelolaan limbah. Bagaimana cara mengelola ini? Rumah. Rumah ini ada beberapa pendekatan. Satu, mereka yang sudah punya rumah, itu satu kelompok. Di Jakarta jumlahnya 51%. 51% penduduk kota ini punya rumah. 49% tidak punya rumah. 49% adalah penyewa. Mereka adalah orang yang pengen punya rumah. Yang 49%-nya 3 kelompok. Satu, adalah mereka yang memiliki purchasing power yang tinggi. Yang kedua, mereka yang secara kondisi perekonomian rendah. Dan yang ketiga, yang di tengah. Nomor 1 di atas. Kelompok yang di atas apa solusinya? Udah ada tuh tawaran-tawaran dari pasar untuk kelompok yang ekonominya kuat. Kalau lihat iklan, ada iklan properti, itu mentarget kelompok nomor 1. Terus kelompok kedua, yang ekonomi rendah, disiapkan rusunawa. Rumah susun untuk mereka sewa, karena mereka belum bisa mendapatkan financing. Kelompok yang ketiga, yang di tengah nih, dibilang miskin bukan, dibilang makmur belum. Banyak kita yang begitu. Yang di tengah ini apa solusinya? Mereka kebanyakan bisa melakukan pembayaran bulanan tapi tidak punya kemampuan bayar down payment. Karena itu untuk yang di tengah disiapkan program DP 0%. Jadi ketika teman-teman lihat, kami bicara perumahan itu bukan hanya untuk sekelompok, tapi tiga-tiganya nih. Tiga-tiga disiapkan. Nah, kemudian bagaimana dengan kelompok yang sudah punya rumah? Yang sudah punya rumah dibuat kebijakan juga. Apa kebijakannya teman-teman? Kita kebetulan berada di Jakarta Pusat, belakang kita Menteng. Ini adalah kawasan Jakarta yang salah satu paling mahal harga tanahnya. Dan harga tanah di seluruh Indonesia, Jakarta adalah harga yang mengalami penaikan paling cepat. Apa konsekuensi dari kenaikan paling cepat? NJOP-nya naik terus. Kalau NJOP-nya naik terus, maka bayar PBB-nya naik terus. Kalau ini dibiarkan, maka PBB yang tinggi adalah cara sopan untuk mengosongkan kota ini dari mereka yang tidak mampu. Dengan cara PBB-nya dinaikkan. Begitu property tax itu naik terus-menerus, pelan-pelan tergeser. Apalagi kawasan belakang Menteng ini. Banyak orang yang sudah tinggal di sini sejak tahun 50-an, 60-an, nggak bisa lagi tinggal di sini. Hanya kenapa? Bayar PBB tidak mampu. Lalu yang masuk siapa? Yang masuk yang punya uang. Tanpa kita sadari, kebijakan kita adalah mengganti penduduknya. Kita menyebutnya meningkatkan PAD, kata kita. Sesungguhnya ini adalah political economy mengubah isi penduduk kota ini. Karena itu langkah yang dilakukan apa? Melakukan pembebasan PBB kepada satu orang-orang yang berjasa dalam nol. Jadi ambil yang berjasa dulu nih, yang berjasa dulu. Siapa? Keluarga pahlawan. Masa rumahnya di sini keluarga pahlawan terusir dari Menteng? Hanya karena mereka tinggal di tempat yang orang tuanya dulu miliki. Dan banyak sekali, termasuk bekas gubernur Jakarta, Bang Ali Sadikin, almarhum, itu keluarganya setiap tahun bayar pajak 180 juta. Dan mereka iuran nggak mau minta pembebasan. Padahal kalau pembebasan kira-kira dibantu, nggak mau iuran. Dan banyak sekali tokoh-tokoh kita yang dulu berjasa. Sampai saya bilang pada teman-teman semua, kenapa kita biarkan? Bagaimana orang tuanya berjuang memerdekakan tanah ini dan anak cucunya terusir dari tanah mereka?
Loh. Kemudian yang kedua, pensiunan, purnawirawan, itu orang-orang berjasa buat Republik. Dan ini adalah ibu kota tempat rumahnya para pensiunan. Dulu para pensiunan itu beli rumah di pinggir. Dulu, tahun 70-an, 80-an, 90-an, sekarang pinggirnya di tengah. Dan ketika jadi tengah harganya mahal, udah punya pendapatan pula. Geser mereka keluar. Satu-satu, guru dan lain-lain. Jadi ada satu kelompok orang berjasa. Tapi tidak lebih, tidak cuma itu. Yang kita ambil kebijakannya adalah di bawah 2 miliar, maka PBB-nya 0 rupiah. 2 miliar. Dan ketika itu terjadi, ketika itu diterapkan, apa yang terjadi? 85% rumah di Jakarta terbebas dari PBB. Langsung. Nah, jadi teman-teman, kira-kira gini, bicara hunian, jangan kita bicara hunian itu hanya mereka yang mencari rumah baru, tapi yang di dalam kota Jakarta dipikirkan. Dan Jakarta pernah mengalami peningkatan PBB sampai 500%. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi. Bantu diawasin. Oke? Kemudian teman-teman, saya ingin lanjutkan soal akses ruang terbuka. Ini adalah bicara tentang kebersamaan. Ini saya ingin kembali sedikit soal bagaimana ide itu terjemahkan. Misalnya, kita bicara taman sebagai ruang ketiga. Ini adalah contoh slide-slide. Teman-teman, ini slide ini 1, 2, 3. Ini adalah paparan tentang perpustakaan, Taman Ismail Marzuki, Taman Kota, kemudian shopping centers. Ini yang di sebelah kanan itu adalah isinya, isi paparannya. Setiap kali kita membuat sebuah kebijakan, maka ada outline paparan yang lengkap yang itu dipegang oleh jajaran untuk eksekusi. Pesannya tadi gagasan, narasi, karya. Ini narasinya di sini. Nah, apa yang disampaikan di sini? Misalnya, ketika kita bicara taman ini harus menjadi tempat yang terbaca nih. Harus menjadi tempat yang netral, tempat penyetara, ada aksesibilitas dan akomodasi, ada percakapan sebagai aktivitas utama. Perpustakaan sama. Ada udah pernah perpustakaan tim? Ya, bagus nggak? Bagus. Nah, anjing. Ini paparannya tahun 2018 nih. Jadi dengan contoh, ini ya untuk perpustakaan besok referensinya ini. Kemudian ditunjukin nih. Ini kita sudah sampaikan dari awal. Kita jangan bicara perpustakaan aja ya, perpustakaan masa depan. Kalau dulu gudang buku, sekarang pusat saraf lokal untuk informasi. Kalau dulu penuh dengan buku cetak, besok akan penuh dengan web terminal. Kalau kemarin sedikit hiburan dan pengerjaan sudah kerja, ini harus menjadi ruang ketiga mendapatkan pengetahuan dan hikmah. Kalau dulu sebagai pusat sumber daya untuk riset amatir, ini harus menjadi tempat co-working dan kolaborasi proyek bersama. Jadi jajaran kita semua itu paham, lalu dipisahkan mana perpustakaan daerah, mana perpustakaan kota, mana perpustakaan wilayah. Dikasih gambarannya. Jadi ketika bicara narasi itu sesuatu yang lengkap untuk seluruh jajaran. Jadi lalu diterjemahkan lagi nih prosesnya. Seluruh jajaran diajakin kumpul, diterjemahkan dalam ukuran-ukuran, target-target yang harus dikerjakan, lalu semuanya tanda tangan. Ini gambar penandatanganan perjanjian kinerja. Foto ini mungkin nggak pernah keluar, tapi di balik trotoar itu, di balik taman itu, di balik JIS, di balik perpustakaan, di balik itu ada perjanjian kerja. Karena itu nggak penting tentang apa mereka berasal dari mana. Yang penting ini perjanjiannya, ini alat ukurnya. Dan ketika ini diterjemahkan, teman-teman, lalu kita siapkan monitoringnya. Sistem monitoring capaian KSD itu adalah kegiatan strategis daerah. Ini 3 bulanan, tapi ada satu form yang semua jajaran itu semua paham namanya F8K. F8K itu formulir 8 kolom. Semua kalau dengar formulir 8 kolom itu deg-degan. Karena formulir 8 kolom itu kayak rapot yang memonitor tiap minggu, tiap 2 minggu selalu diakses apakah gagasan besar tadi sudah dikerjakan weekly, monthly, lalu tiap 3 bulan ada assessment. Dan bila tidak tercapai, maka kinerjanya akan diakses sebagai tidak tercapai. Dan kalau itu sampai turun, maka tunjangannya akan menurun. Oke? Gini, sebentar. Kalau udah dengar itu senang nih. Begini, tunjangannya ditahan 5%. Bila bulan berikutnya tidak tercapai, tahan lagi 5%. Bila bulan tercapai, uangnya dikembalikan. Jadi sifatnya ditahan, bukan dipotong.
Kalau 3 bulan ditahan dan tetap tidak tercapai, maka bulan pertama hilang. 3 bulan berikutnya tidak tercapai, bulan kedua hilang. Kenapa? Karena kita bekerja untuk rakyat, pakai uang rakyat, dan harus dipertanggungjawabkan pada rakyat. Jadi ya bisa kita bilang mudah-mudahan tercapai, kalau nggak tercapai ya mohon maaf. Nggak bisa, karena gaji Anda itu adalah gaji ini adalah diterima uang dari rakyat. Ini targetnya, Anda lihat capaiannya. Kalau tercapai, take the whole pay. Tapi kalau tidak tercapai, potong. Dan bukan dipotong, tapi diberikan apa? Peringatan kira-kira. Nah, ini teman-teman, perjanjian kinerja ini juga dengan pendekatan berbeda. Kami tidak ingin mengerjakannya semua di tangan pemerintah, tapi kolaborasi dengan warga. Kolaborasi dengan warga itu siapa? Kebanyakan yang bekerja bersama kita adalah anak-anak muda Jakarta. Ya. Contohnya ini. Ini teman-teman, kalau teman-teman ketemu dengan Wayfinding ini contoh kolaborasi. Yang membuat ini, mencetak, memasang adalah pemerintah. Tapi yang merancang anak-anak muda yang tergabung dalam namanya Forum Transportasi Jakarta. Forum Diskusi Transportasi Jakarta, FDTJ. Dan kami selalu katakan ini karya mereka. Jadi pendekatannya adalah apa yang Anda miliki untuk Jakarta, kami ingin laksanakan selama itu kita butuhkan. Dan apa yang terjadi sekarang teman-teman kalau datang ke tempat-tempat pemberhentian bis, itu Anda ketemu dengan signage, wayfinding seperti ini. Seperti di kota-kota modern lainnya. Nah, dulu di Jakarta ini kalau kita sampai ke halte, dianggap semua orang tahu Jakarta. Kita di halte, kalau ditanyain, bisnya mana yang lewat sini ya? Gak ada yang bisa jawab. Akan kemana bis dari sini? Gak ada yang bisa jawab. Kemudian kalau kita tanya sebelah kita, belum tentu dia lebih lama di Jakarta daripada kita. Oke? Sekarang diubah itu semua. Ini yang saya sebut sebagai masalah tadi. Saking kita sudah terbiasa dengan halte bis tanpa informasi, kita tidak menganggap tiadanya informasi itu sebagai masalah. Begitu tidak ada masalah, ini solusinya. Dan solusinya bukan dari kami, tapi solusinya dari anak-anak. Kemudian ini ada contoh-contoh kolaborasi yang dilakukan di Jakarta kemarin ketika masa pandemi, itu betul-betul begitu banyak orang yang terlibat bersama dengan kita. Ini contoh ilustrasinya. Lalu ini sekalian teman-teman sekalian beberapa perubahan yang tadi saya sudah ceritakan, dan sekarang saya ingin ceritakan sedikit tentang kota tua di Batavia. Batavia ini sebuah tempat, salah satu tempat paling tua di Jakarta. Begitu lama itu sulit untuk diselesaikan. Dan alhamdulillah sekarang kalau saya usul sempatkan untuk datang ke Batavia. Lihat kota tua, saksikan di sana apa yang berubah mendasar. Kendaraan pribadi, kendaraan bermotor dikurangi space-nya, yang ditambah adalah space untuk jalan kaki. Dan mendadak tempat ini menjadi tempat yang mensetarakan bagi semuanya. Karena kalau udah jalan kaki, tidak penting jabatannya, semua jalan di jalur yang sama, semua share tempat yang sama. Nah, ini perpustakaan Jakarta. Ketika lihat perpustakaan tadi, teman-teman lihat tuh, arahannya tahun 2018, gambarnya seperti apa, alat ukurnya disiapkan, monitornya disiapkan. Sayang ada pandemi di tengahnya tuh. Akibat ada pandemi jadi jeda. Akhirnya selesai di tahun 2022. Dan sekarang kalau lihat ke perpustakaan ini, kita akan merasakan suasana yang berbeda. Tapi didapatnya dari mana? Dari narasi yang dipahami oleh seluruh jajaran. Karena tidak mungkin gubernur ngawasi di pembangunan perpustakaan. Harus ada pegangan membangunnya seperti apa perpustakaannya. Lalu kita juga bicara tentang Taman Ismail Marzuki, sama. Yang tadi paparan tadi itu dipakai untuk membangun Taman Ismail Marzuki. Lalu sekarang taman. Taman, kita semua bangun taman. Dan taman ini penting. Tapi ada satu hal yang paradigmatik diubah di sini. Dalam bahasa Indonesia namanya taman. Dalam bahasa Inggris ada dua. Ada garden, ada park. Oke, kalau garden untuk ditonton. Kalau park untuk bermain. Nah, taman-taman kita itu namanya taman, tapi konsepnya garden. Indikasinya apa? Tertulis di mana-mana, dilarang menginjak rumput. Artinya rumput itu sebagai tontonan, bukan tempat untuk bermain. Jadi taman-taman kita di Jakarta ini
kita konversi dari garden menjadi park. Begitu menjadi park, silakan bermain. Kalau rumputnya rusak, ditanam lagi. Kenapa? Karena kita semua membutuhkan ruang ketiga untuk bermain bagi anak-anak kita. Kemudian kita mengistilahkan taman maju bersama. Ini adalah contoh di tempat Eco Park. Contohnya ini yang kita bangun sebagai salah satu percontohan. Tapi sesungguhnya pembangunan taman itu bukan hanya di tempat Eco Park. Kita melakukan pembangunan taman ini kalau dilihat jumlahnya supaya teman-teman kebayang nih berapa banyak yang dibangun di Jakarta terkait dengan taman. Sekarang ini alhamdulillah sejak 2018 kita membangun dan revitalisasi 377 taman di seluruh Jakarta. Okay. Ada 29 urban forest dan tentu menanam lebih dari 140.000 pohon besar, bukan pohon kecil, pohon besar. Teman-teman, di balik angka ini ada kerja teknokratik yang tadi saya katakan. Kalau tidak ada kerja teknokratik, F8K, monitoring bulanan, monitoring 3 bulanan, nggak terjadi angka 377 dalam waktu yang relatif singkat. Apa yang kemudian terjadi dengan taman? Alhamdulillah sekarang ini dalam jarak 800 meter 91% penduduk Jakarta akan menemukan taman di seluruh Jakarta. Amin. Terima kasih Pak Gubernur. Target kita berikutnya, mudah-mudahan nanti terusin. Mudah-mudahan kita bisa bikin taman jaraknya tiap 500 meter. Amin. Amin. Kenapa 500 meter? Kenapa 500 meter? Ya dekat dari kita ingin burung-burung itu kembali masuk ke kota Jakarta. Allahu Akbar. Tapi kalau burung itu mau masuk Jakarta, kayak pesawat aja, jarak transitnya harus terjangkau. Burung itu daya terbangnya 500 meter. Selama dia belum 500 meter, dia nggak akan masuk Jakarta, ini pinggiran terus. Sehingga kita ingin Jakarta itu kota yang livable untuk seluruh makhluk, bukan hanya untuk manusia. Untuk tanaman. Nah, sekarang kita udah gerakin nih sampai kira-kira 1 km, 1,2 km. Tapi harus dibangun lebih banyak lagi. Nanti kita akan burung-burung akan kembali lagi ke Jakarta. Tapi nggak bisa dibawa burung dilepas di sini otomatis hidup, tidak. Dia minta ekosistem yang tepat. Nah ini teman-teman sekalian, taman salah satu contohnya. Dan kita bangun taman dengan multi purpose. Ini contoh, kita ini Jakarta sering merasakan permukaan air sungai naik karena hujan di hulu. Kalau itu masuk, maka kita bangun taman-taman di samping sungai. Untuk apa? Untuk air sungai bisa parkir. Airnya parkir. Ini contohnya. Oke. Yang paling atas itu ketika musim kemarau. Oke, waktu musim kemarau kering. Musim hujan dia nampung air. Pas banjir, dia penuh dengan penampungan air banjir. Nah jadi kalau ada orang datang, Pak tamannya banjir. Bukan, itu memang tempat parkir air. Memang dirancang untuk airnya parkir di situ. Lebih baik parkir di situ daripada parkir di kampung-kampung airnya. Ya, jadi kalau kalian lihat, ini taman-taman yang di sebelah sungai itu rendah. Kenapa dia dibuat rendah? Supaya ketika airnya naik, dia diarahkan masuk ke dalam taman. Jadi taman itu taman penampungan. Dan kita sedang menyiapkan, sebentar lagi akan selesai, itu di beberapa kawasan sungai-sungai yang selama ini sering beludak. Sebelum masuk kampung, kita siapkan tempat-tempat untuk penampungan airnya. Ini konsepnya seperti ini. Teman-teman, kalau sempat silakan datang, ini lokasi di Jagakarsa. Datang ya. Nah, ini di Jagakarsa. Nah, jadi bukan cuman kita berbicara tentang tamannya, tapi juga memastikan bahwa ini menjadi ruang interaksi. Nah, kenapa taman sebagai ruang interaksi itu kita bangun sama-sama? Begini teman-teman sekalian, saya tadi menyebut salah satu prinsip yang dibangun di Jakarta adalah kesetaraan mempersatukan. Betul ya? Banyak dari kita semua yang di Jakarta ini tersegregasi. Itu masalah juga yang tadi disampaikan. Gimana cara mempersatukannya? Mempersatukannya dengan bangun ruang ketiga yang inklusif. Ruang pertama itu di rumah, ruang kedua itu tempat kerja, ruang ketiga itu berada di taman, di kendaraan umum, di trotoar. Itulah ruang-ruang ketiga yang dibangun untuk bangun interaksi.
Selama ini ruang ketiga diserahkan kepada swasta, di mana itu di mall-mall. Mall itu menjadi tempat kita jalan pada Sabtu Minggu. Di dekat sini ada Bundaran HI. Di Bundaran HI itu ada 3 mall. Apa aja? Grand Indonesia. Terus? Plaza. Apa? Plaza Indonesia. Satu lagi Tamrin City. Oke? Yang ke Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Benar kan? Oke? Yang betul. Yang ke Plaza Indonesia nggak pernah masuk Tamrin City. Benar nggak? Ya, jadi tanpa kita sadari sama-sama datang ke Bundaran HI, habis itu kita pisah lokasi. Pemisahnya berdasarkan apa? Status sosial ekonomi. Nah, kalau kita ngelola sebuah kota, terus kita ingin mempersatukan, nggak bisa kita pisah-pisah begini, nggak ada interaksi. Nggak ada interaksi, itu yang berubah. Jadi ketika membangun taman, kita lihat ini problem nih. Kumpul itu semua. Begitu dibuatkan tempat baru yang bisa mensetarakan, semua datang tanpa terintimidasi. Ya, kadang-kadang kita datang sebuah tempat tuh merasa ini pas nggak ya buat saya ya tempat ini. Saya cocok ya. Begitu dibuatkan ruang ketiga yang setara, perasaan kesetaraan itu muncul. Itu sebabnya kenapa kota tua dibikin pedestrian. Di Jakarta kanan kiri jalan-jalan pedestrian, taman-taman dibangun di mana-mana. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu perasaan kesetaraan di kota Jakarta benar-benar bisa tumbuh. Nah, tempat Eco Park ini salah satu contohnya. Tapi ini bukan hanya tempat Eco Park. Yang tadi saya katakan tadi lebih dari 370 taman di mana-mana itu sama. Dan kebahagiaan kami itu kalau datang ke sore hari lihat taman penuh dengan anak-anak bermain. Boleh saja rumah mereka sempit, boleh saja kampung mereka itu padat, boleh saja gangnya sempit, tapi izinkan mereka untuk merasakan negara menciptakan ruang ketiga di antara semuanya. Jadi perasaan itu kemudian muncul. Lalu ini ada taman literasi yang barusan selesai. Kalau belum sempat ke sana, tolong sempatkan. Taman literasi ini di Blok M. Di Blok M, dulu namanya Taman Marta Christina Tiaharu. Ini dekat M Block. Ini adalah sebuah tempat di mana gini nih teman-teman. Saya waktu itu tanya, kita ini punya pasar jenisnya apa saja ya? Disebutin. Pasar bunga ada, okay. Pasar sayur ada, bahkan pasar kambing ada di Jakarta. Okay. Tapi begitu tanya, ada nggak pasar buku? Bisa jawab, nggak ada. Adanya kios-kios buku. Tapi pemerintah tidak punya pasar buku. Padahal kota kita inilah produsen literatur terbanyak di Indonesia. Dan kalau bilang 30% toko buku di Indonesia ada di Jakarta. 30%. Dan lebih dari 1.500 penerbit ada di Jakarta. Kemudian bagaimana tradisi literatur itu dibangun? Kota ini bukan cuma kota untuk mencari pendapatan, penghasilan. Kota ini harus menjadi kota di mana ilmu pengetahuan, knowledge, literasi itu dibangun, ditumbuhkan. Siapkan tempat ini untuk siapa? Nanti di sini para penerbit-penerbit akan secara bergiliran memiliki tempat untuk menunjukkan hasil-hasil terbitannya. Semua. Mantap. Penerbit-penerbitnya akan menerbitkan itu. Teman-teman sekalian, saya bisa cerita terus lebih panjang, waktunya sudah habis. Saya sudah melewati batas yang ditentukan. Terus. Ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah contoh apa yang kita kerjakan di Jakarta, dan saya ingin kembali menceritakan di balik ini semua bahwa kita memiliki keinginan mengubah Jakarta itu bukan saja pada aspek fisiknya, tapi ada gagasan di balik itu. Dan kita berharap dengan cara seperti ini, gagasan narasi karya, maka sustainability bisa dipastikan ada. Seorang gubernur ada masa tugasnya, wali kota ada masa tugasnya. Tetapi ikhtiar untuk mensejahterakan warga itu tidak punya batas waktunya. Itu harus dikerjakan terus-menerus. Okay? Karena itulah disiapkan untuk ada sustainability. Nah, sustainability itu dibangunnya salah satunya dengan ada tadi gagasan, narasi, baru kemudian karya. Nah, ini alhamdulillah kita sudah jalankan di Jakarta, dan sekarang kita bersyukur
bahwa sebagian dari ini sudah kita rasakan. Saya mengharap pada semuanya teman-teman, bantu untuk meningkatkan jumlah orang menggunakan kendaraan umum. Bantu. Kenapa? Semakin meningkatkan kendaraan umum, maka kita mengurangi emisi karbon. Greenhouse gas emission kita kurangi. Dan mengurangi beban transportasi. Sayangnya, memori kita tentang kendaraan umum adalah memori zaman dulu. Hari ini teman-teman, kalau coba saya tanya, siapa yang rutin menggunakan kendaraan umum? Saya. Ya, alhamdulillah. Oh, amin, alhamdulillah. Yang belum, habis ini naik kendaraan umum ya. Dan kemudian kendaraan umum kita di Jakarta ini, teman-teman, kalau masih menemukan Metro Mini, saya ajak makan malam. Udah nggak ada Metro Mininya, udah nggak ada. Kopazanya udah nggak ada. Ya, kenapa mereka tidak ada? Ya, bukan dihilangkan. Pemilik-pemiliknya kemudian punya kontrak dengan pemerintah, maka mereka melakukan peremajaan armadanya. Yang dulunya mereka tidak bisa beli baru, akhirnya mereka bisa beli baru. Yang dulu nggak bisa ganti kampas rem, kampas kopling, sekarang mereka leluasa untuk merawat kendaraannya dengan baik. Jadi ini adalah harapan dari buat teman-teman semua di sini, kita tuntaskan. Lalu saya bentar lagi tuntas. Saya sudah bilang tadi, 2 minggu lagi akan kembali jadi warga negara. Kalau sekarang masih jadi penyelenggara negara. Sebagai warga negara, saya berharap pada teman-teman semuanya, apa yang sudah dijaga di Jakarta, yuk kita jaga sama-sama ke depannya. Siap? Siap. Siap, jagakan. Kemudian sesudah itu, ini 2 minggu ke depan masih banyak yang akan dituntaskan. Dan doakan sesudah ini saya bisa menjalankan amanat apapun dengan sebaik-baiknya. Amin. Terima kasih Bang Dino, Pok Rosa, terima kasih yang udah menyiapkan tempat ini untuk berbagi, dan terima kasih kepada semua yang memilih untuk hadir pada sore hari ini. Amin. Terima kasih. Saya bersyukur sekali. Insya Allah Jakarta nanti makin maju, makin berkembang, dan target kita Jakarta menjadi salah satu kota global terbaik minimal di Asia Tenggara. Allahu Akbar. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Pak Anies, berkenan untuk tetap ada di atas panggung. Ya, Pak. Oh iya. Pak, bentar Pak. Kita dulu Pak. Saya mau cerita sedikit. Oh iya, ada lagi. Teman-teman sekalian, saya tadi sebelum masuk ke sini terima. Oh, surat cinta. Isinya apa Pak? Iya, saya sempat liatin satu-satu. Membaca surat ini itu terharu rasanya. Ya, karena di sini teman-teman menuliskan apa-apa yang dilihat, apa-apa yang dirasakan, sekaligus juga sebagian menitipkan pesan-pesan buat saya, pesan-pesan untuk saya pribadi nih, untuk Pak Anies supaya melakukan A, B, C, D, F, G. Ini saya bacain tadi sebagian, belum semuanya. Tapi buat semua yang mengirimkan, saya sampaikan terima kasih. Amin. Thank you. One Kawan TV 1